Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswana Tania Mulia dari kelas D Pariwisata dengan NIM 2460303800111032. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi memainkan peran yang sangat penting. Sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari aktivitas komunikasi yang melibatkan penyampaian pesan antara individu atau kelompok. Dalam suatu kegiatan berwisata, dapat dipastikan antara wisatawan, prawisata maupun masyarakat setempat melakukan interaksi. Nah, interaksi yang kurang baik ini seringkali menjadi potensi dasar yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengarah kepada konflik. Disinilah peran lintas budaya sangat diperlukan. Di balik keberagaman budaya yang terlihat dalam interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, terdapat persoalan serius seperti wisatawan asing yang seringkali tidak memahami batasan budaya lokal. Kesalahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan nilai dan norma budaya antara wisatawan dan masyarakat lokal. Juga merasa bahwa ketika berada jauh di rumah, mereka merasa tidak terikat dan cenderung menurunkan hambatan standar dan perilaku mereka. Ahmad Syihabuddin dalam bukunya menyatakan bahwa di dalam sebuah masyarakat majemuk, masing-masing etnik merasa lebih efektif berkomunikasi dengan anggota etniknya daripada dengan etnik lain. Dari perspektif lintas budaya, persoalan ini dapat diatasi dengan cara menyediakan informasi budaya yang mudah dipahami oleh wisatawan dalam bentuk video, poster, maupun foto yang dapat diakses wisatawan melalui platform digital maupun yang disediakan di lokasi. Akan tetapi, hal tersebut masih dapat terlewatkan jika wisatawan masih belum memiliki rasa empati terhadap perbedaan budaya sendiri dengan budaya tempat tujuan mereka. Empati inilah yang menjadi kunci penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara wisatawan dan masyarakat lokal. Tantangan selanjutnya adalah kesulitan para pemandu wisata lokal dalam hal perbedaan gaya, komunikasi, dan ekspektasi pelayanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga pemandu wisata bersertifikasi yang diperparah dengan kekurang sadaran pengelola objek pariwisata akan pentingnya tenaga pemandu pariwisata yang bersertifikasi. Mewajibkan sertifikasi bagi prawisata menjadi solusi agar memperbesar kemungkinan kepuasan wisatawan. Selain itu, penyediaan lembaga sertifikasi profesi khusus untuk sektor pariwisata juga harus didorong oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan izin dan biaya pendirian yang murah. Di samping itu, peningkatan keterampilan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, juga masih rendah. Padahal, bahasa berperan sebagai alat komunikasi yang vital. Dengan demikian, bukan hanya pelatihan bahasa yang menjadi fokus utama, tetapi juga kewajiban memiliki sertifikasi untuk staf pariwisata menjadi hal penting agar mereka dapat memberikan informasi dan layanan yang akurat serta ramah kepada wisatawan. Perbedaan nilai budaya antara pengelola dan masyarakat lokal tidak jarang menimbulkan konflik. Sistem kerja dan etos budaya investor asing umumnya membawa model kerja yang berorientasi pada efisiensi, target, dan kompetisi yang menganut budaya kerja individualistik. Sedangkan dengan budaya kerja yang sangat berbanding terbalik, masyarakat lokal yang mengedepankan kebersamaan, proses kerja sama yang santai, dan kesehatan mental. Penerapan pendekatan kemitraan yang melibatkan masyarakat sebagai mitra dan bukan sekedar tenaga kerja dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi konflik antara pengelola wisata dan masyarakat. Dalam upaya pengembangan destinasi wisata berskala internasional, alih fungsi lahan seringkali menjadi strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur seperti hotel, restoran, dan fasilitas hiburan. Alih fungsi lahan menjadi bukti bahwa kegiatan pariwisata saat ini hanya berorientasi kepada kualitas dan pembangunan. Dampak pembangunan pariwisata dapat kita lihat secara langsung seperti konflik sengketa lahan, bencana alam, rusaknya habitat hewan dan tumbuhan, dan masih banyak lagi. Pendekatan partisipatif lintas budaya harus dilakukan sebelum mengambil keputusan alih fungsi lahan. Pariwisata berbasis komunitas dapat digunakan agar masyarakat tetap memiliki hak atas lahan mereka dan memperoleh manfaat langsung tanpa harus mengorbankan nilai dan budaya. Sekian dari